Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat roti tawar labu kuning yang super empuk. Tapi kali ini saya mau bikin bentuk yang kotak ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuat roti yang empuk banget kayak gini ya. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi dengan teman-teman lagi membuat roti labu kuning. Ini kali ini saya akan bikin roti tawar kotak yang seperti ini. Ini saya pakai loyang roti tawar 20 x 10 x 10 cm. Ini udah saya olesin dengan mentega atau margarin boleh ya. Ini saya akan bikin satu resep ini dapat 2 kotak roti tawar seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah sediakan 500 gram tepung terigu protein tinggi ya. Lalu di sini ada sekitar 70 gram gula pasir. Ya, kalau kalian mau lebih manis lagi kalian bisa kasih 80 gram. Ada 2,5 sendok teh yeast. Pastikan yeast kalian segar yang sudah biasa dipakai. Lalu di sini juga saya sediakan mentega atau butter. Kalian bisa pakai mentega. Ini menteganya 60 gram ditambah dengan 1 sendok peres garam, ya. Lalu sini ada 2 butir telur. Oke. Dan di sini ada 250 gram labu kuning yang sudah saya kukus dan saya haluskan. Nah teman-teman, selain dari bahan ini kita juga akan pakai sekitar 130 sampai 140 ml susu UHT atau air putih biasa ya. Nah ini langsung aja ke mixer saya. Kita akan masukkan dulu semua bahan-bahan yang kering ya, seperti tepung terigu, gula pasir, dan juga yeast atau ragi instannya ya. Kita masukkan semua. Kita kocok dulu. Kita ratakan dulu, lalu kita akan masukkan juga labunya. Nah untuk susunya kita harus tuang pelan-pelan, nanti kita sesuaikan konsistensinya dengan kadar air yang ada di labu, juga kondisi dari tepung ya. Oke, nah seperti kira-kira ya. Lalu ini kita akan masukkan juga telurnya, pastikan telurnya segar. Lalu kita kocok dulu. Penutup karena kayaknya agak sedikit pucat. Nah ini saya sediakan 150 ml susu dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Ini saya tuang pelan-pelan ke adonan ini. Ini 130 ml susu ya, jadi kalau kurang boleh ditambahin juga ya. Setelah rata teman-teman, ini kita masukkan si mentega dan juga si garamnya ya. Lalu kita kocok lagi sampai dia window pane ya, atau kalis elastis gitu ya. Nah teman-teman, ini udah 10 menitan saya aduk dengan mixer saya. Udah lentur sekali tuh teman-teman ya. Ini waktunya kita proofing yang pertama ya. Nah buat kalian untuk bikin roti labu ini sedikit tricky ya, jadi kalian harus sesuaikan benar jumlah susu yang dipakai waktu bikin roti labunya, karena kita tergantung banget sama kukusan labu ya. Kukusan labu yang terlalu matang juga bikin kadar air rotinya jadi lebih banyak, jadi air susunya harus dikurangi ya. Jadi kalau yang sekarang saya bikin kan sekitar 130 ml ya susunya ya, tapi kalau kalian nanti labunya kematangan atau kondisi labunya kurang bagus gitu ya, itu bisa ya hanya 100 gram aja atau 100 ml doang, atau bahkan kalau misalnya labunya kurang mateng pas dikukus memang lembut, tapi pas dicampur ke rotinya itu bisa pakai air lebih kurang sekitar 150 juga gitu ya. Jadi kalian sesuaikan sendiri gitu ya. Jadi ada teman-teman yang bikin kok aku bikinnya nggak bisa bagus sih, nambahin tepung terus karena ini. Nah itu karena airnya kebanyakan ya. Nah nggak apa-apa, nanti selama kita sering bikin nanti juga bisa seperti itu ya. Nah ini kita langsung proofing yang pertama. Nah teman-teman, seperti ini ya. Ini udah saya pindahkan ke meja kerja. Ini udah dikasih tepung dikit dasarnya biar nggak lengket ya. Ini memang teksturnya nggak terlalu padat banget ya, masih ada sedikit periket-periket, itu biasa ya, karena roti ini tuh sangat lembut sekali ya, enak banget dijadikan roti tawar. Nah lalu ini adonannya akan saya masukkan ke dalam. Nah seperti ini ya, dibulet-buletin, masukin aja ke dalam tuh seperti ini. Dikasih minyak goreng supaya dia tidak lengket dan juga lebih cepat lembab. Kalau udah agak cepat lembab,
roti kita akan lebih cepat ngembang dan ngembangnya jadi cangkep ya. Nah, ini kita akan tunggu dia proofing yang pertama lebih kurang sekitar 1 sampai 2 jam ya. Nah, teman-teman, setelah lebih kurang 1 jaman kita buka ya. Tarang, tuh jadinya seperti itu. Udah benar-benar ngembang banget adonannya. Kita akan bagi menjadi 6 bagian ya. Jadi per satu ininya kita bikin 3 roti ya, 3 bagian ya adonannya ya, seperti ini. Kita kempeskan dulu adonannya, kita taruh di sini. Nah, kita ulin sebentar, keluarkan udara yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Kita timbang ya teman-teman, kita bagi menjadi 6 bagian. Jadi satu loyangnya ada 3 belah roti gitu ya. Nah teman-teman, ini setelah kita bagi-bagi ya seperti ini, kita akan bulat-bulatin ya teman-teman. Nah seperti ini, gampang banget dibulat-bulatin. Lalu kita tunggu 10 menit, baru kita nanti akan gulung-gulung dan masukkan ke dalam loyang. Nah teman-teman, ini udah kita bagi-bagi menjadi 6 bagian. Jadi satu bagian rotinya nanti, satu loyang rotinya kita ambil 3 bagian ya. Nah caranya gampang banget. Ini memang harus digulung-gulung dulu supaya hasilnya itu rotinya jadi rapet dan ini ya, jadi rapet dan juga rotinya jadi empuk ya. Ini fungsinya kita gulung seperti ini. Nah gulungnya gampang banget. Ini seperti ini ya, kita lebarin, buang udara yang ada di dalamnya seperti biasa. Nah kita lipat, nah, kita panjangin aja karena loyang kita kan lebarnya udah pas ya, ini tinggal dipanjangin aja kayak gini. Nah setelah dipipihkan seperti ini semuanya sampai agak sedikit rata seperti ini, lalu langsung kita gulung ya teman-teman. Jadi ini cara gulungnya seperti ini, seperti yang biasa saya praktekkan buat teman-teman. Didorong, ditekan, dipencet-pencet, lalu diputar lagi, didorong gitu ya supaya padat rotinya ya. Kenceng gitu ya teman-teman. Ini sama udaranya semua dibuang aja ya, udara yang ada di dalam rotinya itu harus dibuang dulu ya. Nah seperti ini kita jepit-jepit aja. Nah seperti ini, jangan sampai lengket ya teman-teman. Nah ini 2 udah, langsung masukkan ke dalam loyang. Nah kita masukkan dulu yang pertama ya teman-teman ya, masukkan dulu di ujung kanan, lalu yang kedua di ujung kiri, nah dan yang terakhir kita masukkan di tengah-tengahnya. Iya seperti ini teman-teman, begitu gampang. Nah ini kita biarkan sampai dia proofing lagi yang kedua ya teman-teman. Ini kita tutupnya seperti ini aja ya, nanti kita akan tungguin sekitar 30 menit ya. Jadi dia nggak boleh terlalu naik banget, udah harus kita tutup dan kita panggang. Beda dengan roti yang kita biarkan dia naik ngembang biasa. Oke? Nah teman-teman, ini sudah ngembang banget, udah 2 kalinya. Waktunya kita akan panggang. Jangan lupa panaskan ovennya dulu, suhu 190 derajat. Kita akan panggang lebih kurang 40 menit. Ini kita tutup dulu ya dengan tutupnya ya. Nah seperti ini kita tutup aja. Nah nanti langsung kita panggang ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, kita sudah panggang suhu 190 selama lebih kurang 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian masing-masing.
api bawah aja ya. Nanti kita akan lihat kalau sudah selesai hasilnya. Nah teman-teman, ini udah sekitar 40 menit ya saya panggang. Kita buka nih teman-teman nih. Nah tuh udah merah banget ya, cukup merah sekali ya, tuh udah cakep banget. Kita buka aja. Ini juga kita buka. Ini udah cakep sekali tuh teman-teman. Ini pakai tang supaya nih nggak panas ya teman-teman. Nah seperti ini. Lalu ini kita akan keluarkan aja rotinya dari loyangnya ya. Nah cakep sekali tuh, lihat teman-teman, cakep banget ya, dan lembut banget ya. Nah nanti kalau sudah dingin saya akan potong-potong, kasih teman-teman lihat dalamnya seperti apa. Ini dia roti tawar kotak labu ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian bikin cemilan yang enak dan juga bergizi buat keluarga ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ikuti resep-resep terbaru dari saya dengan subscribe, like, dan share. Dadah! Nah teman-teman, ini saya akan potong, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa rotinya. Yang pasti ini lembut sekali ya, kalau ini dipegang itu lembut sekali ya teman-teman. Tuh lembut. Untuk roti tawar ini lembut sekali. Nah ini udah set ya, udah benar-benar dingin, nggak panas lagi ya, karena kalau roti tawar itu kalian harus potong waktu dia udah benar-benar dingin. Kalau masih agak panas dia bisa penyot ya. Nah jadi kalau udah benar-benar set jadinya tuh bagus banget, potongannya jadi rapi gitu tuh ya. Ini tuh lembut sekali tuh teman-teman, lembut sekali ya, dalamnya juga lembut sekali. Nah ya, kalian harus coba di rumah karena ini enak banget, rotinya lembut banget dan warna kuningnya itu cantik banget ya. Nah sampai jumpa ya di resep berikutnya.